Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema penting kali ini mengenai akses mudah gawat darurat dengan jak ambulans. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan Dr. Winarto Mars. Beliau adalah dokter dan kepala unit AGD dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kita sapa Dr. Win yang sudah hadir di samping saya. Dr. Win, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana sehat. kabarnya Mbak Rini? Sehat juga, alhamdulillah. Okay. Senang sekali Dok hari ini berjumpa dengan Dr. Win gitu ya untuk membahas seputar jangan-jangan nih pemirsa ini baru ada yang tahu gitu ternyata ada yang namanya jak ambulans gitu ya Dok ya. Nah baru dengar namanya aja nih aku persepsinya wah ini kalau untuk bahas ambulans nih penting sekali gitu ya Dok ya untuk menyelamatkan gitu ya Dok ya nyawa seseorang terutama di kondisi ya tadi gawat darurat ini taruhannya nyawa gitu ya, nyawa seorang individu. Nah, apa sih nih Mas dengan jak ambulans? Biar kita jadi makin paham. Siapa tahu ada yang baru dengar jangan-jangan gitu Dok. Jadi apa sih akses mudah gawat darurat dengan jak ambulans? Tapi jak ambulans ini sendiri pengertiannya apa dulu Dokter? Oke, siap. Jadi sebelumnya mungkin saya mencoba menyapa dulu para pemirsa ya. Jadi kalau di kami di AGD kami biasanya menyapa dengan halo sobat AGD, apa kabar? Kami doakan semoga dalam kondisi sehat selalu. Amin ya Allah. Jadi sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada El Sinta TV yang sudah mengundang kami. Mungkin sedikit perkenalan, saya Dr. Winarto. Betul. Kebetulan adalah kepala unit dari UPT Ambulan Gawat Darurat atau orang mungkin kenalnya dengan AGD ya. Jadi kami adalah UPT unit pelaksana teknis Ambulan Gawat Darurat, yaitu UPT-nya di bawah Dinas Kesehatan. Di bawah Dinas Kesehatan. Ya, di bawah Dinas Kesehatan. Yang mana memang terkait dengan tupoksinya adalah diantaranya adalah pelayanan ambulan termasuk juga gawat daruratan. Nah, tadi mungkin pertanyaannya terkait dengan jak ambulan gitu, apa hubungannya gitu ya. Jadi terkait salah satu tugas kami di UPT-nya AGD adalah pelayanan ambulan termasuk gawat daruratan. Nah, dalam rangka untuk mempermudah akses pelayanan, jadi pada saat pasien atau warga atau masyarakat menghubungi kami, kan selama ini biasanya melalui line telepon ya di 119 atau 112. Nah, untuk mempermudah akses agar masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang jauh lebih cepat, lebih mudah, kami menciptakan atau bekerja sama berkolaborasi dengan beberapa SKPD, yaitu tadi jak ambulan. Nah, jak ambulan itu adalah salah satu fitur yang terdapat di aplikasi Jaki. Nah, buat warga DKI mungkin sudah familiar ya dalam situasi saat ini mungkin vaksinasi COVID ya. Jadi saya yakin warga atau masyarakat DKI Jakarta sudah punya tuh aplikasi Jaki. Nah, di aplikasi Jaki itu di dalamnya itu terdapat sebuah fitur namanya jak ambulan. Nah, jak ambulan ini yang dapat digunakan untuk tadi mengakses kami terkait dengan kebutuhan untuk gawat darurat. Nah, jadi ini salah satu fitur ya Dok ya di aplikasi Jaki ya untuk warga DKI ya mungkin udah cukup familiar ya Dok. Insya Allah. Udah di-download gitu ya Dok ya. Dan kebetulan di fiturnya sendiri memang kelihatan kok ada ambulan berwarna jak merah. Ambulans gitu ya. Jadi ada logonya gitu ya. Insya Allah memang mudah terlihat. Jadi untuk memudahkan akses betul, sebetulnya memudahkan tadi ya, Dok, akses yang selama ini memang ada warga atau masyarakat kadang-kadang kesulitan untuk menghubungi kami ketika membutuhkan pelayanan ambulan. Yang tadi baik ke nomor-nomor 119 yang memang itu adalah
nomor untuk pelayanan kegawat daruratan memang berlaku juga secara nasional. Selain itu juga untuk di DKI Jakarta juga kan memang untuk kegawat daruratan selain medis untuk yang lain juga ada di nomor 112. Nah, nomor 112 ini yang dikelola oleh BPBD. Emergency gitu, 112, 119 gitu. Betul. Itu seperti di bajunya dokter gitu ya. Dok, kalau di luar negeri kan di Amerika kan ada 911 gitu ya. Di sini 119 untuk ambulans tadi, 112 untuk kondisi kegawat daruratan secara umum gitu ya, Dok ya. Iya, jadi pada saat warga atau masyarakat DKI Jakarta membutuhkan dalam situasi kondisi gawat darurat itu kan bisa berbagai macam ya, gawat darurat medis atau gawat darurat dalam arti mungkin kebakaran, banjir dan lain-lain. Nah, selama ini kan memang kalau untuk akses untuk menyeluruhnya itu memang di 112 yang dikelola BPBD. Nah, tetapi kalau bicara untuk diakses yang gawat darurat terkait dengan urusannya medis memang di 119. Tetapi kalau misalkan warga masyarakat pada saat kondisi genting itu taunya yang ingat misalkan nomornya 112. Tetapi sebetulnya setelah diterima oleh call center butuhnya memang pelayanan medis, tentunya nanti memang akan di-dispatch, akan didistribusikan ke nomor kami di 119. Disambungkan gitu ya, ibaratnya seperti itu ya. Seperti itu. Karena ini supaya orang tuh nggak lebih terfokus aja gitu. Jadi yang dimaksud dengan kondisi kegawat daruratan di sini tuh apa gitu ya, Dok ya. Karena tadi kan luas nih, kalau di DKI ini kan ada kasus tadi dokter bilang kebakaran atau banjir atau kecelakaan, mungkin KDRT dan lain-lain kan macam-macam gitu ya, Dok ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini Jak Ambulans ini untuk kondisi kegawat daruratan medis. Nah, dalam artian seperti apa sih, Dok, untuk pertolongan pertama untuk kasus yang seperti apa umumnya yang bisa digunakan nih? Jadi terkait dengan pelayanan kegawat daruratan yang bisa digunakan atau biasanya masyarakat memang butuhkan gitu ya. Contohnya biasanya gini, pada saat kejadian kecelakaan gitu ya, orang kan memang butuh pelayanan segera. Nah ya, salah satu yang memang bisa digunakan tadi melalui memang Jak Ambulan, gawat darurat kecelakaan atau kegawat daruratan mungkin serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Insya Allah dengan adanya Jak Ambulan mudah-mudahan bisa membantu mempercepat respon untuk pelayanan kami terkait dengan ambulan. Mempercepat respon tuh. Betul. Jadi dengan di Jak Ambulan tadi warga atau masyarakat DKI Jakarta tinggal download aplikasi Jaki, kemudian nanti di situ ada fiturnya Jak Ambulan. Pada saat membutuhkan untuk akses, mungkin saya garis bawahi ya, aksesnya gawat darurat. Jadi warga atau masyarakat DKI Jakarta tinggal tekan nanti ada tombol darurat. Nah, sebelumnya memang nanti akan diverifikasi lah namanya, terus kemudian nomor telepon, data diri lah betul, ya, data diri lah. Termasuk nanti kan itu juga akan terlihatlah koordinat GPS-nya. Jadi pada saat warga masyarakat DKI Jakarta butuh pelayanan kami terkait dengan gawat daruratan, tinggal tekanlah tombol darurat, kurang lebih insya Allah 3 detik sampai ke CCA, di kami namanya CCA, Command Center Ambulan atau call centernya. Nanti dari call center kami yang akan menghubungi si penelpon atau warga masyarakat DKI Jakarta yang tadi tekan tombol darurat. Nah, dari situ memang kelihatan juga karena koordinat GPS-nya posisinya di mana. Insya Allah nanti petugas call center kami atau CCA kami akan meluncurkan dari posisi ambulan terdekat. Jadi nirminya itu di mana gitu? Betul. Wah, keren. Kayak sekarang misalnya kita tekannya dari sini, ketahuan nih posisinya kita ada di sini gitu kan. Sehingga nanti memang yang akan diluncurkan adalah posisi ambulan terdekat. Karena kebetulan konsepnya di kami di UPT AGD, kami memang menyebar untuk pos-pos ambulan tersebut. Ada beberapa titik gitu. Betul. Ya. Puluhan bahkan atau? Di DKI Jakarta di 5 kota gitu ya, dari mulai Jakarta Pusat, Selatan, Barat dan seterusnya, kami ada di 58 titik atau 58 pos. Luar biasa. Sama memang di tahun ini kami juga menambah untuk pos atau pelayanan untuk ambulans air lah atau kapal ambulan lah, seperti itu di Kepulauan Seribu. Wow, luar biasa ya. Sekali lagi, dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali mengenai siapa saja sih yang mungkin berhak ya. Tentunya warga DKI, tapi nanti mungkin persyaratannya adakah gitu ya, Dok ya, dibahas nanti ya, Dok ya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Winarto Mars. Beliau adalah dokter dan Kepala Unit AGD dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk masih membahas mengenai akses mudah gawat darurat dengan cek ambulans. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dokter Win, dilanjutkan ya. Jadi siapa saja sih dok yang berhak gitu kan mendapatkan pelayanan jak ambulans ini? Dalam artian kan, oke, DKI nih, warga DKI aja, atau kan banyak pendatang gitu ya dok ya? Bagaimana dok? Jadi sebetulnya gini, terkait dengan pelayanan yang ada di kami di UPT AGD, jadi tentunya memang ini ditujukan untuk seluruh warga atau masyarakat DKI Jakarta. Yang seperti kita ketahui memang Jakarta itu kan plural ya. Jadi banyak pendatang juga yang memang bisa jadi belum punya KTP DKI seperti itu. Nah, tentunya juga kami tetap melayani selama memang itu adalah bagian dari warga atau masyarakat DKI Jakarta. Jadi silakan untuk warga atau masyarakat DKI Jakarta ketika membutuhkan pelayanan kami atau memang tadi untuk saya garis bawahi untuk akses gawat darurat, silakan tadi untuk bisa menggunakan fiturnya cek ambulan atau memang bisa juga tadi menghubungi ke nomor 119 ataupun 112 apabila memang membutuhkan pelayanan ambulan ataupun gawat darurat. Oh, tapi kalau untuk data pribadi atau dokumen yang diperlukan untuk bisa memanfaatkan fitur ini cukup KTP atau KK saja atau ada tambahan lain? Jadi gini, kalau untuk terkait dengan pelayanan yang ada di kami, insya Allah untuk warga masyarakat DKI Jakarta terkait pelayanan ambulan insya Allah gratis, selama memang memenuhi kriteria, dalam artian ada beberapa kriteria ya yang memang kita bisa bantu fasilitasi. Yang pertama memang pada pasien untuk kondisi gawat darurat, kemudian untuk penurunan kesadaran, kemudian ada gangguan gerak atau disabilitas seperti itu. Tetapi selain memang tadi untuk aksesnya lebih ke gawat daruratan, ya selain gawat darurat juga tetap ada beberapa pasien yang memang non emergency juga kami tetap bisa layani. Nah, untuk warga atau masyarakat DKI Jakarta, insya Allah pelayanan kami gratis gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, bagaimana dengan warga atau masyarakat DKI Jakarta yang memang tinggal di Jakarta tapi memang KTP-nya misalnya non DKI gitu ya. Jadi selama ber-KTP ataupun KK-nya DKI Jakarta untuk pelayanan ambulan insya Allah gratis. Kemudian terkait juga dengan pelayanan evakuasinya selama masuk dalam wilayahnya di wilayah DKI Jakarta, itu bisa kita cover untuk insya Allah bisa gratis. Tetapi ketika memang di luar DKI Jakarta atau KTP-nya non DKI Jakarta, memang kami ada pergubnya, yaitu pergub tarif. Jadi terkait pelayanan ambulan, kalau memang di luar non DKI Jakarta atau pelayanannya rujukannya misalkan gitu ya keluar DKI Jakarta, memang akan dikenakan sesuai tarifnya. Tarif pergubnya itu pergub di 209 tahun 2015. Sesuai tarif, sesuai pergub ya, tadi ya. Sederhananya kan yang kalau untuk di DKI Jakarta kurang lebih memang di 450.000 gitu. Jadi tetapi tetap kami juga kan tetap melihat kondisi ya, walaupun KTP-nya non DKI Jakarta, dia tinggal di DKI Jakarta, tetapi memang warga DKI Jakarta dalam kondisi misalkan tidak mampu, kurang mampu, tentunya juga kami akan bantu fasilitasi. Oke, dok, terkait dengan ini sering ditanyakan juga di luar sana ya, mobil jenazah dan ya itu sebetulnya termasuk ke bagian dari sini juga atau beda gitu ya dok ya? Nah itu juga mungkin yang perlu kami luruskan ya. Jadi antara ambulans gitu ya dan saya bilangnya mobil jenazah. Itu sebetulnya di Pemprov DKI Jakarta sudah mengatur. Jadi ada pergub yang mengatur terkait dengan pelayanan ambulan dan mobil jenazah. Yaitu adalah pergub 120 tahun 2008. Nah, di situ sudah jelas sekali bahwasanya antara mobil ambulan gitu ya, pelayanan ambulan dengan mobil jenazah itu memang dua hal yang berbeda. Nah, untuk di DKI Jakarta sendiri dari sisi pengelola untuk pelayanan ambulan ya, terutama yang ada di kami ambulan gawat darurat itu dikelola oleh kami di UPT-nya AGD Ambulan Gawat Darurat yang berada di bawah Dinas Kesehatan. Nah, sedangkan untuk mobil jenazah untuk di lingkup Pemprov DKI Jakarta itu dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan atau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota seperti itu. Dari sisi pengelolaannya sudah berbeda.
termasuk juga dari sisi standar kendaraan, termasuk juga dari sisi nanti mungkin kelengkapan alat, termasuk juga SDM-nya. Nah kalau untuk di kami, SDM-nya tentunya kan biasanya terdiri dari pengemudi atau memang paling banyak notabene adalah teman-teman perawat, seperti itu. Nah kalau untuk di jenazah juga kan mungkin SDM-nya tidak memerlukan seperti kami gitu yang harus perawat seperti itu. Jadi kami ingin mencoba meluruskan bahwa saya memang dua hal yang berbeda antara pelayanan ambulan, terutama ambulan gawat darurat dan mobil jenazah. Dan kebetulan kalau kami yang fokusnya terkait dengan evakuasi medis dalam kondisi memang pasien yang memang bisa dibilang masih hidup lah. Nah kalau untuk mobil jenazah juga kan memang pelayanan untuk jenazah. Ini kan terkait dengan tadi life saving gitu, dan tadi Jan responnya juga cepat ya, bahkan 3 detik terus GPS-nya langsung datang. ke data Nah gitu terkait dengan responnya tadi juga petugas kami juga akan hubungi sesegera mungkin lah. Mudah-mudahan ya tidak lebih dari 30 menit mudah-mudahan bisa sampai di lokasi. Namun kembali lagi kami juga perlu menjelaskan bahwasanya kondisi DKI Jakarta ya seperti kita ketahui lah, banyak jalan-jalan yang memang traffic macet itu yang menjadi kendala kami juga gitu ya. Okay. Tetapi memang tim kami, petugas kami atau teman-teman perawat kami berupaya untuk bisa sesegera mungkin sampai ke lokasi. Bahkan tadi 58 titik gitu ya Dok ya, ditambah juga tadi yang di Kepulauan Seribu juga gitu ya. Nah kami harapkan juga tadi masyarakat atau warga DKI Jakarta juga sudah bisa membedakan gitu ya, terkait dengan mana sih yang disebut mobil ambulan yang tadi tujuannya adalah untuk ya pelayanan gawat darurat untuk pasien yang memang memerlukan life saving dan lain sebagainya. Jadi berharap memang tidak dicampur aduk gitu ya, antara mobil ambulan dipakai juga untuk mobil jenazah seperti itu. Apalagi juga mungkin dalam situasi pandemi seperti ini kan, dengan resiko penularan jangan sampai yang tadinya dipakai ambulannya dipakai terus dipakai juga untuk kendaraan jenazah. Itu yang memang kita hindari dah untuk mengurangi resiko ya penularan, terpapar dan lain sebagainya. Betul, seperti itu. Apalagi sejak pandemi ini gitu ya Dok ya. Ya tentunya juga saya berharap juga Sobat AGD juga sudah tahu banyak, sudah paham, mudah-mudahan bisa memanfaatkan, menggunakan fasilitas baik tadi mobil ambulan, terutama ambulan gawat darurat dengan mobil jenazah dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya seperti itu. Aplikasi Jaki ini juga bisa di-download di App Store dan Play Store gitu ya Dok ya. Jadi buat Sobat AGD ya silakan kalau belum memiliki aplikasi Jaki segera download, insya Allah gampang gitu ya. Unduh aja langsung betul, gitu ya. Mungkin juga saya juga ingin sedikit menunjukkan ya seperti apa sih gitu ya. Visualnya gitu visualnya, ya, tampilan gitu ya. aplikasinya gitu ya. Dan saya yakin kalau warga DKI Jakarta sudah familiar gitu ya. Nah ini kurang lebih nih, kalau kita lihat di sini. Coba di zoom kali ya. Coba kelihatan nggak? Di zoom. Nah ini yang kelihatan nih, ada gambar ambulan ya, merah gitu ya, ada jack ambulan. Jadi buat warga atau masyarakat DKI Jakarta, apabila dalam situasi kondisi gawat darurat membutuhkan ambulan, silahkan tekan tombol jack ambulan ini. Nanti silakan tinggal ikuti arahan petunjuknya gitu ya. Nanti di dalam kalau kita lihat, nah nanti saya ingin menunjukkan. Nah ini kan kelihatan ya ambulannya. Kita masukkan nomor handphonenya gitu ya. Ini tutorial gitu ya Dok ya. Sedikit lah. Nah ini tombol darurat ini yang nanti bisa digunakan nggak nyampe 3 detik. Nanti akan terhubung dengan call center kami atau comment center ambulan. Betul. Tapi jangan prank ya, ini takutnya ada yang iseng lagi. Mau kami coba berharap gitu. Ini bisa digunakan dengan bijak gitu ya. Jadi agar yang memang warga masyarakat yang memang membutuhkan benar-benar lah bisa merasakan manfaatnya. Kalau yang nggak punya handphone misalnya, nggak punya smartphone gitu ya, tadi tetap bisa yang jadi kalau nggak punya smartphone, jadi masih bisa menghubungi kami. Klien telepon, baik telepon rumah juga masih bisa ya, ke 119 atau 112 untuk pelayanan ambulan ataupun akses untuk pelayanan kegawat daruratan. Jadi ingat selalu ya 112, 119 gitu ya Dok. Jadi buat warga masyarakat DKI Jakarta silahkan untuk bisa memanfaatkan fasilitas itu. Ada batas nggak Dok? Artinya gini, satu orang mungkin ya, dia udah pernah memakai jasa ini, terus kemudian untuk mohon maaf nih terjadi mungkin serangan berikutnya gitu ya, mungkin kasus-kasus yang memang gawat tadi gitu, serangan jantung berulang gitu ya. Jadi kan konsep kerja kami insya Allah 24 jam standby, 7 hari dalam seminggu gitu ya. Petugas kami insya Allah siap membantu memfasilitasi warga masyarakat DKI Jakarta, dan kebetulan memang beberapa pengguna atau pelanggannya yang menggunakan jasanya kami di AGD nggak hanya sekali saja, nggak, ada beberapa yang memang
ya ada yang beberapa yang memang cukup rutin gitu ya. Dan kebetulan memang nanti juga kami masuk ke dalam database. Jadi sebetulnya pada saat dia pertama kali otomatis kan datanya tersimpan. Pada saat berikutnya telepon atau memang melalui jack ambulan tadi sebetulnya datanya sudah terrekord. Jadi sebetulnya sudah tahu lah. Termasuk juga nanti dari sisi alamat atau mungkin database yang lain seperti itu. Yang penting memang tadi sadar ya bahwa ternyata aksesnya semudah itu dan artinya jangan keburu panik duluan ketika mohon maaf ada musibah datang gitu ya dok ya. Jadi mungkin untuk penekanan juga dok sambil menunggu tadi tim dari AGD-nya juga datang gitu ya. Kira-kira apa yang bisa dipersiapkan juga nih oleh keluarga pasien ataupun pasien itu sendiri gitu ya. Kan kondisinya kan bisa dibilang kan membuat panik dan cemas gitu ya dok ya, sambil menunggu gitu, kira-kira apa yang bisa dipersiapkan juga gitu. Jadi dalam kondisi gawat darurat sebetulnya memang yang kita perlu sampaikan, jadi jangan panik gitu ya, karena kalau panik ya jadi bingung sendiri. Betul. Nah tetapi ketika kita dalam kondisinya tenang ya tadi apa yang bisa kita lakukan ya termasuk tadi sesegera mungkin bisa menghubungi kami untuk layanan gawat darurat di 119, 112 atau tadi dengan jack ambulan tadi. Nah setelah nanti terhubung biasanya nanti petugas kami itu kan yang notabene petugas di CCA atau call center kami adalah notabene perawat. Biasanya dalam satu ambulans itu ada berapa orang tim medis? Kalau untuk ambulan itu biasanya terdiri atas kurang lebih 2-3 orang. 2-3 ya. orang. Nah terdiri atas pengemudi termasuk juga perawat tadi. Nah pengemudi itu sendiri juga paling banyak di kami juga adalah para perawat. Jadi jangan khawatir. Jadi baik pengemudi atau pendamping atau krunya juga tetap adalah teman-teman perawat. Jadi mengerti basic-basic yang tadi dok pertolongan pertama. Karena teman-teman kami juga memang sudah, insya Allah sudah terbiasa dan memang sudah dilatih terkait dengan penanganan pelayanan kegawat daruratan apa yang perlu kami lakukan pada saat ketemu dengan pasien dalam kondisi tadi mungkin gawat darurat, pasien kecelakaan atau mungkin serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Karena sudah terlatih juga tadi timnya ya dok, insya Allah gitu ya. Jadi tenang aja gitu, jangan keburu panik duluan, segera hubungi gitu ya dok. Dan satu hal lagi juga mungkin kami juga ingin menambahkan dengan Jakarta yang memang jumlah penduduknya cukup banyak, kami juga mencoba memfasilitasi gini. Jadi kalau memang menunggu ambulan itu kan memang selain memang karena terbatas jumlahnya, pos-posnya juga terbatas. Nah kami juga berupaya memberdayakan. Memberdayakan yaitu masyarakat awam khusus dalam hal ini seperti teman-teman PPSU, teman-teman di Satpol PP yang kita coba bantu latih, kita fasilitasi terkait dengan pelayanan kegawat daruratan. Jadi kami mengenal mereka dengan namanya first responder. Jadi pada saat adanya kejadian gawat darurat, first responder itu yang akan membantu menangani dini, menangani di awal apa sih yang perlu dilakukan sambil nanti tetap menghubungi kami. Iya, jadi kerjasama berbagai pihak ya dok ya. Intinya kolaborasi tadi. Kolaborasi yang memang kita coba kedepankan. Betul seiring dengan gubernur kita juga ya mengedepankan sinergi, kemudian juga kolaborasi. Nah kami juga siap untuk bisa bersinergi, kolaborasi, termasuk tadi dengan para first responder. Gitu. Alhamdulillah. Dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti di segmen berikutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa atau Sobat AGD ya. Siap. Yang nanti bisa Dokter Win tanggapi satu persatu. Baik. Ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas tentunya mengenai akses mudah gawat darurat dengan jack ambulans. Bersama dengan Dr. Winarto Mars, beliau adalah dokter dan Kepala Unit AGD dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau melalui email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id. Format biasanya menyusul setelah ini ada nama, alamat, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan, serta pertanyaan Anda sedetail mungkin. Jangan lupa juga nih aku himbau sekali lagi ya, bisa di-download aplikasi Jakinya di App Store ya dok ya? Iya, di App Store dan Play Store. Kemudian juga layanan nomor panggilan daruratnya di 112 dan 119 ya. Jangan lupa ya. Oke, dan juga Instagramnya jangan lupa di follow nih di @agddinkesdkijkt. Betul ya dok ya?
dan juga di @dinkes.dki. Nah, itu bisa dilihat sosmednya. Siapa tahu mau tahu info lebih detail lagi, lebih akurat lagi, tinggal di-follow aja IG-nya. Mungkin bisa tanya-tanya adminnya ya, Dok ya. Boleh. Sobat AGD di situ ya, Dok ya. Oke, Dokter. Ini pertanyaan pertama dulu nih dari Ibu Yanti, usianya 50 tahun dari Jakarta Timur. Pertanyaannya seputar ini. Dok, 1 tahun yang lalu suami saya 70 tahun usianya mendapat musibah terkena serangan stroke. Oke, waktu awal kejadian saya tidak tahu ada layanan ambulans ini. Sekarang suami saya sudah 1 tahun menjalani rehab medik bolak-balik di rumah sakit. Karena kami tidak ada kendaraan pribadi, ongkos transport taksi online. Nah, selama 1 tahun ini untuk berobat jujur sangat menguras biaya, apalagi suami saya sudah tidak bekerja sejak terkena stroke. Oke, turut prihatin ya. Apakah layanan ambulans ini, Dok, bisa digunakan nih, Jack Ambulance ini untuk perawatan pasien stroke juga? Atau hanya bisa untuk pas datang serangannya saja, Dok? Terima kasih. Untuk maintenance, untuk bolak-balik RS, rehab medik pasien stroke, tentunya ada keterbatasan ya. Bagaimana, Dok? Salah satu pelayanan yang ada di kami, di ambulan gawat darurat, memang fokus kita memang ke arah gawat daruratnya ya. Tapi ternyata kan memang permintaan untuk non-emergency juga cukup tinggi di kami. Yang tentunya juga kami berupaya untuk bisa memfasilitasi seperti contohnya tadi Bu Yanti ya. Jadi insya Allah Ibu nanti tinggal kontak kami di nomor 119. Nanti tinggal istilahnya dengan petugas kami di call center kami untuk bisa ya semacam kayak booking lah. Karena kan ini sifatnya tidak emergensi. Ini telepon ya, bukan yang dengan tadi pencet tombol tadi. Nah, kalau pencet tombol tadi yang untuk Jack Ambulan, kami memang fokusnya untuk gawat darurat. Oke. Gitu. Perlu dibedakan nih ya, berarti ya. Ya, jadi ya sebenarnya tadi aksesnya kan memang bisa macam-macam ya. Bisa Jack Ambulan, bisa 119. Nah, tetapi ketika tadi mungkin kalau melihat kasusnya Bu Yanti, saya lebih cenderung untuk Ibu silakan nanti telepon kami di 119, sampaikan tadi kebutuhannya seperti apa. Karena memang kami juga tetap bisa memfasilitasi terkait dengan pelayanan non-emergency. Nah, apalagi kalau tadi lihat kondisi pasca stroke ya, tentunya memang insya Allah kami bisa bantu fasilitasi. Karena untuk yang pasca stroke tentunya kan pasti ada mengalami gangguan alat gerak ataupun kelemahan anggota tubuh. Yang tentunya tadi kalau lihat ya tentunya kalau dengan angkutan umum atau taksi online tadi ya, tentu agak sedikit memberatkan. Mudah-mudahan dengan hadirnya pelayanan kami, mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan ataupun keringanan. Yang penting tadi mudah-mudahan si KTP-nya warga atau kakaknya DKI Jakarta. Oke, tapi alhamdulillah tadi ya bisa ya, Dok ya. Silakan nanti kontak ke 119. Karena kan mungkin untuk mobilisasi itu agak sulit juga mungkin. Misalnya ternyata di rumah hanya berdua, mungkin udah nggak bisa gerak, terus untuk ngangkut ke dalam mobil aja kan tuh susah ya, Dok ya. Insya Allah tim kami, teman-teman kami insya Allah siap membantu, siap memfasilitasi. Yang penting sudah jelas gitu ya, mau dibawa kemana, rumah sakitnya kemana, atau yang tadi rutinnya setiap seminggu sekali ke rumah sakit mana, itu nanti harus perlu dijelaskan. Biar nanti petugas kami yang akan menyiapkan. Taruhlah untuk misalkan untuk kebutuhannya misalnya untuk besok, ya tentunya mungkin dari sehari sebelumnya paling nggak kita sudah istilahnya sudah tinggal kayak booking lah. Tinggal diatur aja waktunya mungkin. Gitu. Tinggal nanti bicara sama petugas call center kami. Seperti yang itu. Tadi ya, Dok ya, nomor 119. Terus berarti untuk ambulans ini ada jenis-jenisnya juga nggak sih, Dok? Jadi ambulan yang ada di kami rata-rata memang jenisnya namanya ambulan advance. Nah, di kami sendiri saat ini kami sudah memiliki kurang lebih totalnya ada 65 unit ambulan yang tersebar di kurang lebih di 58 pos, 58 titik. Nah, selain ambulan advance tadi juga kami memiliki motor WRC, unit reaksi cepat. Yang tujuannya adalah tadi untuk mempercepat respon time juga. Jadi karena kondisi Jakarta macet, tentunya pada saat ada kebutuhan gawat darurat yang kita luncurkan motornya tadi. Nah, kemudian kami juga punya unit namanya NETS. Jadi ambulan untuk neonatus yang bayi baru lahir. Jadi ini ambulan khusus yang ada di dalamnya ada inkubator, kemudian siring pump, pasien monitor dan lain-lain yang dapat digunakan oleh warga masyarakat DKI Jakarta ketika ada proses persalinan kelahiran ternyata bayinya bermasalah. Nah, ini bisa digunakan juga. Tinggal hubungi kami, insya Allah kami siap bantu. Termasuk kami juga memiliki ambulan yang memang kemarin digunakan pada saat COVID. Nah, ambulan ya tipenya tetap advance sama
tapi emang lebih ke ambulan infeksius. Jadi yang membedakannya adalah memang ada penyekat gitu ya antara ruang kemudi sama ruang batas lah gitu ya. Nah itu, jadi ya insya Allah ambulan kami bisa dibilang ya cukup lengkap lah, dilengkapi ya. dengan ya disesuaikan dengan kebutuhan banyak di elemen di masyarakat gitu ya dok, menjawab semua keperluan tadi gitu ya. Oke, kurang lebih begitu ya Bu Yanti. Jadi alhamdulillah insya Allah bisa gitu ya. Difasilitasi, Ibu tinggal kontak kami saja. Oke, untuk booking tadi istilah dari dokter ya. Oke, Dokter Win, jadi kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini juga tadi sebetulnya sempat dibahas ya, tapi mungkin untuk lebih menekankan lagi nih. Ini dari Nadia, usia 28 tahun, Jakarta. Dok, saya lahir dan besar di kampung, di luar kota Jakarta. Tapi semenjak beberapa tahun yang lalu, saya tinggal di rumah saudara karena saya baru mulai merantau dan kerja di sini. KTP saya bukan KTP DKI, hanya punya surat keterangan domisili dari RT RW setempat. Nah, apakah saya berhak menggunakan layanan ambulans tersebut seandainya saya memerlukan? Mohon info, terima kasih. Oke, antisipasi dok seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tadi ya, lantas untuk Mbak Nadia atau Bu Nadia ini bagaimana dokter yang hanya punya surat keterangan domisili? Yang pasti memang untuk Mbak Nadia ya kita doakan semoga sehat selalu ya. Iya, jangan sampai nanti kondisinya sakit atau kondisinya gawat darurat. Nah, terkait dengan fasilitas yang ada di kami memang ditujukan untuk seluruh warga atau masyarakat DKI Jakarta. Nah, bicara terkait dengan apakah yang KTP-nya non DKI Jakarta bisa menggunakan fasilitas ini, ya tentunya juga tetap bisa. Cuman yang tadi di awal saya sampaikan, memang karena di kami mengacu ada pergub tarifnya, yaitu pergub 209 tahun 2015. Jadi pelayanan ambulan ini kita istilahnya gratis untuk warga atau masyarakat DKI Jakarta yang memiliki KTP atau KK-nya DKI Jakarta. Nah, untuk yang memang non DKI, ya tentunya kami akan kenakan tarif sesuai dengan tarif pergub tersebut. Tetapi kami juga tidak kaku manakala memang ternyata yang bersangkutan, mohon maaf misalkan ya kurang mampu atau apa, tentunya memang kami akan bisa fasilitasi. Oke, dok, kalau memang istilahnya yang mau mengajukan gitu kan permohonan nih warga DKI nih, saudaranya gitu ya. Tapi untuk Mbak Nadianya pasiennya yang bukan warga DKI itu bagaimana ya dok ya? Jadi pada prinsipnya gini lah, kami untuk pelayanan kegawat daruratan itu kan nggak pilah-pilah gitu ya. Jadi semua kami bisa upayakan, kami bisa layani dengan baik, semaksimal mungkin gitu ya. Ini kan bicara terkait dengan administrasi ya. Jadi kalaupun ternyata ya administrasinya ada terkendala, ya kami coba fasilitasi lah. Intinya berupaya untuk tidak mempersulit. Iya, ini kan ya, kemanusiaan juga. Betul ya. Jadi ya kalau bicara tarif secara biaya, insya Allah mudah-mudahan kami tidak kaku gitu ya. Selama dapat dikomunikasikan bahwa saya memang betul walaupun KTP-nya bukan DKI Jakarta, tetapi memang mungkin warga yang memang tidak mampu, kurang mampu, ya tentunya pasti kami akan bantu fasilitasi. Oke, jadi memang pada intinya dikomunikasikan saja gitu ya, sesuai dengan kondisi masing-masing gitu ya dok ya. Oke dokter, kita mungkin jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen terakhir sekaligus nanti closing statement dari Dokter Win ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Winarto Mars. Beliau adalah dokter dan Kepala Unit AGD dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Masih membahas yaitu akses mudah gawat darurat dengan Jack Ambulans. Dan Dr. Win gitu ya, ini dilanjutkan kembali ya sebelum ke closing statement. Oh ya, aku juga mau kasih tahu lagi, jangan lupa sekali lagi ya, bisa di-download aplikasi Jakinya ya di via App Store ya, dan juga Play Store. Dan layanan nomor panggilan daruratnya jangan lupa di 112 dan 119 gitu ya. Instagramnya juga jangan lupa di follow di @agd_dinkes_dki_jkt dan juga di @dinkes_dki. Jadi barangkali ada yang mau tahu lebih dalam lagi gitu ya, atau mungkin update informasi yang terakurat gitu ya dari AGD sendiri, segera follow aja Instagramnya. Bisa tanya-tanya adminnya juga di sana ya dok ya, atau bagian humasnya. Oke, dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Barangkali gitu ya, tadi ada warga DKI yang
kemudian jadi terfikirkan kalau saya jadi sukarelawan gitu ya untuk menjadi bagian dari AGD ini sendiri, bisa nggak sih? Apakah perlu ada background khusus gitu ya dok ya? Karena mungkin kan tadi kan butuh kolaborasi dari berbagai macam pihak. Nah ini penting sekali dok. Apakah kita bisa menjadi bagian nih orang-orang yang biasa aja tapi mau juga jadi bagian untuk tim ini? Bagaimana dokter? Ya. Jadi memang kalau melihat ya situasi kondisi terutama di DKI Jakarta di mana jumlah penduduknya juga cukup banyak dan pasti kejadian kegawat daruratan juga cukup banyak. Nah kalau bicara tadi terkait dengan fasilitas kami dari jumlahnya, SDM-nya memang kalau pasti nggak akan pernah cukup gitu ya untuk bisa mengcover seluruh wilayah DKI Jakarta termasuk dengan Kepulauan Seribu. Tetapi memang yang kami sedang upayakan mungkin sejak di tahun ini gitu ya untuk bisa lebih maksimal, kami memang mendorong lebih ke pemberdayaan masyarakat untuk penanganan kegawat daruratan. Yang tadi di awal saya sudah sampaikan, kami memang melatih orang-orang atau masyarakat awam maupun awam khusus untuk kita latih sebagai namanya para first responder. Yang tujuannya tadi apa? Untuk mempercepat penanganan atau melakukan penanganan lebih dini gitu ya, sambil nanti menunggu datangnya pelayanan ambulan atau tenaga kesehatan untuk bisa penanganan lebih lanjut seperti itu. Nah, bagaimana caranya nanti silakan mungkin untuk yang warga atau masyarakat yang tertarik gitu berminat ya, gitu ya. Berminat, saya mau jadi first responder gitu ya. Nanti silakan mungkin nanti bisa follow Instagram kami, termasuk juga mungkin bisa tanya nanti dengan admin kami gitu ya. Caranya gimana sih gitu ya. Tetapi memang yang kami sudah lakukan, termasuk juga ini bagian dari inovasi kami di tahun ini, kami melatih memang first responder terutama untuk masyarakat awam khusus gitu ya. Seperti teman-teman Satpol PP, kemudian juga dengan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran, termasuk juga pasukan Oren atau PPSU ya. Nah itu yang di beberapa kelurahan kami sudah latih. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk warga atau masyarakat seperti biasanya kan kalau di DKI itu kan banyak kader-kader gitu ya. Nah itu pun memang mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kita juga latih atau bisa kita kolaborasikan, kita sinergikan. Harapannya dengan banyaknya para first responder, kita berharap memang angka kejadian kegawat daruratan kita bisa tangani lebih cepat. Yang tentunya memang mengurangi resiko angka kematian maupun kecacatan seperti itu. Jadi memang kami juga mendorong warga masyarakat DKI Jakarta yang memang peduli dengan peduli sesama, peduli dengan kondisi gawat daruratan. Insya Allah nanti bisa komunikasi, bisa tanya-tanya dengan teman-teman kami di AGD kalau memang mau berminat untuk bisa menjadi first responder. Ya kan intinya kan ini memang orang-orang terdekat di TKP lah ibaratnya begitu ya dok ya. Terus kemudian juga kan siapa yang bisa menduga datangnya musibah ya dok ya. Kita berdoakan gitu selamat kan, ya. Kita berdoa selamat gitu kan. Tapi kan ya namanya hidup gitu kan, ada hal-hal yang tidak terduga dan kita artinya jangan keburu panik tapi tahu ya cepat tanggap apa nih yang perlu dilakukan. Oh segera hubungi tadi siapa yang mesti dihubungi. Kemudian apa sih bisa membantu dari segi apa gitu kan, maksudnya seperti itu ya dok ya. Betul. Ya tadi dengan banyaknya first responder sebetulnya memang memudahkan kami juga ya. Karena kembali lagi kalau bicara Jakarta, kita berharap memang punya misalnya respon time-nya di bawah 30 menit. Tapi kan kondisi DKI Jakarta macet kan tadi ya. Tidak semulus yang kita bayangkan Allah, gitu. Tapi dengan adanya first responder tadi membantu tadi untuk mengurangi warga masyarakat agar tidak panik, tetapi sudah bisa dilakukan penanganan di awal untuk bisa kita lakukan ya stabilisasi di awal lah. Tetapi tentunya mereka juga pasti akan kita latih. Jadi bukan yang ayo silakan daftar ikut gitu ya terus melakukan sendiri, enggak. Jadi pasti ada tahapannya. Ketika seseorang memang mau jadi first responder pasti akan kita latih. Dibekali ilmu kegawat daruratan, ilmu assessment, penilaian awal terhadap pasien ataupun korban, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diantisipasi, seperti itu. Iya, kurang lebih begitu ya. Oke dokter, jadi karena waktunya juga bisa dibilang kan cukup terbatas gitu ya dok ya. Jadi aku langsung saja deh kalau begitu closing statement atau take home message-nya yang bisa dokter Win sampaikan untuk kita semua, terutama mengenai tadi akses mudah gawat darurat dengan cek ambulans. Silakan dokter. Baik, jadi terkait dengan kondisi penanganan kegawat daruratan atau apabila warga atau masyarakat DKI Jakarta dalam kondisi gawat darurat yang memang membutuhkan penanganan lebih lanjut, hal yang paling utama memang usahakan untuk tidak panik. Tetapi dalam kondisi tenang, silakan nanti bisa menggunakan beberapa alternatif terkait dengan penanganan lebih lanjut,
Yang pertama tadi bisa menggunakan jack ambulan untuk penanganan akses gawat daruratnya. Kemudian yang kedua bisa kontak atau hubungi kami di 119 ataupun 112. Nah, terkait dengan penggunaan jack ambulan itu sendiri, kami berharap warga dan masyarakat DKI Jakarta menggunakan fasilitas itu dengan bijak. Dalam artian memang kami garis bawahi bahwasanya yang kami dorong untuk bisa menggunakan adalah yang memang membutuhkan dalam kondisi untuk gawat darurat, seperti itu. Lebih seperti itu ya. Ya, jadi silakan warga atau masyarakat DKI Jakarta memanfaatkan fasilitas yang kami miliki di UPT AGD, mulai tadi yang pertama jack ambulan, kemudian call center kami di 119 dan 112. Dan ya kami juga berharap maksudnya untuk kejadian kegawat daruratan kami bisa tangani lebih cepat. Dan satu hal lagi juga insya Allah tenaga-tenaga yang memang ada di UPT kami insya Allah yang paling banyak porsinya adalah teman-teman perawat yang kompeten, yang memang insya Allah mudah-mudahan expert di bidangnya terkait dengan kegawat daruratan. Jadi jangan khawatir apabila membutuhkan gawat darurat, apabila dalam kondisi kegawat daruratan, warga atau masyarakat DKI Jakarta gunakanlah jack ambulan dengan bijak, ataupun bisa hubungi kami di call center kami di 119 ataupun 112. Wah, alhamdulillah, terima kasih dokter telah berbagi ilmunya di sini ya dok ya. Insya Allah membawa banyak manfaat ya dok ya untuk orang banyak. Sukses, sehat, dan berkah selalu untuk Dr. Win ya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa. Dokter senyum dulu ke kamera 3 ya dok ya.